Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kelas Hukum Perdata Internasional. Minggu lalu kita telah mereview tentang artikel saya terkait dengan status personal dalam penyelesaian perkara HPI. Status personal biasanya kita terjemahkan menjadi hukum orang. Status personal, kalau kita sering dengar bahasa Arabnya al-ahwal asyaksiyah, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia hukum orang, bukan hukum keluarga ya, hukum orang. Yang di dalamnya ada hukum keluarga, yaitu apa? Meliputi perkawinan, waris. Kemudian juga selain itu, status personal itu tentang kecakapan hukum. Ada dua prinsip yang berbeda antara negara-negara common law system dengan civil law system. Di negara common law system menggunakan prinsip domisili. Jadi terkait dengan kasus status personal, misalnya perkawinan, waris, kemudian tentang kecakapan hukum di negara-negara common law system, orang dari negara manapun, orang asing, dia tunduk pada hukum setempat atau menggunakan hukum tempat domisili ketika dia berdomisili di negara common law. Tapi di negara civil law system menggunakan prinsip nationality atau kewarganegaraan, sehingga ketika misalnya warga negara Indonesia kemudian di Belanda atau di Jerman, di negara-negara Eropa kontinental, dalam hal status personal dia menggunakan hukum asal, sebagaimana dalam artikel saya kemarin, ketika orang-orang Arab Muslim mengajukan talak ke pengadilan, mengajukan waris, mengajukan masalah-masalah perceraian, bisa diputus dengan hukum asal negaranya. Nah, kalau negara-negara Arab menggunakan hukum Islam, ya menggunakan hukum perdata Islam atau hukum keluarga Islam. Contoh lain misalnya, ketika kita ke negara Australia, kita bisa menikah dengan hukum Australia. Tapi ketika misalnya WNI tinggal atau misalnya kita studi di Belanda, kita mau nikah di Belanda, ya tidak langsung bisa dengan hukum Belanda karena kita WNI gitu. Jadi kenapa? Karena di Belanda dan negara-negara Eropa kontinental menggunakan prinsip nationality atau kewarganegaraan, sehingga hukum mana yang dipakai? Hukum asalnya. Jadi kita ya nikah pulang ke Indonesia, atau setelah lama mendapatkan resident permit di negara-negara Eropa kontinental baru bisa nikah dengan hukum sana. Nah, karena perbedaan prinsip antara negara common law dan civil law ini, maka mungkin terjadi namanya renvoi. Tulisannya renvoi bahasa Prancis, bacanya renvoi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teori renvoi. Renvoi yaitu penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut. Kenapa terjadi renvoi tadi? Bahwasanya ada perbedaan dalam prinsip yang digunakan negara-negara common law dan negara civil law terkait dengan status personal atau statuta personalia. Nah, sehingga ketika berbeda ini, nanti akan terjadi kasus bolak-balik. Jadi misalnya negara A menunjuk hukum B untuk dijadikan sebagai lex causa atau hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara, tapi kemudian negara B menunjuk lagi ke hukum A atau hukum C. Nah, inilah akan terjadi renvoi. Renvoi ada dua macam. Renvoi ada dua macam. Satu, simple atau single renvoi. Yang kedua, transmission renvoi. Yang pertama, simple atau single renvoi, yaitu renvoi yang bolak-balik dua arah. Renvoi tadi kan penunjukan kembali. Jadi penunjukan kembalinya cuma dua arah. Dari lex fori menuju lex causa berupa hukum asing, kemudian hukum asing mengembalikan kepada lex fori lagi, sehingga lex fori yang digunakan. Contoh, misalnya Tuan A, Mr. A, warga negara Inggris, domisili di Jerman, kemudian meninggalkan sejumlah harta warisan berupa benda bergerak di Jerman dan meninggal di Jerman. Kemudian kasus diajukan di pengadilan di Jerman. Nah, kemudian hakim Jerman ketika menghadapi perkara ini kan perkara HPI, perkara perdata yang ada unsur asing. Kemudian
memilih hukum mana yang akan digunakan atau lex causi. Lex causinya hukum mana? Jadi hakim Jerman akan melihat Jerman civil atau common law. Jerman civil law, sehingga berdasarkan prinsip yang digunakan di civil law system menggunakan nationality. Dan kewarganegaraannya mana? Inggris. Hakim Jerman akan menunjuk lex causi atau hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara waris ini dengan menunjuk pada hukum kewarganegaraannya mana tadi? Inggris. Jadi hakim Jerman pertama akan menunjuk hukum Inggris, tapi berdasarkan hukum Inggris ini kan common law yang menggunakan prinsip domisili. Kembali ke domisilinya mana? Domisili Jerman, sehingga hakim Jerman akan menggunakan hukum Inggris, tapi ketika hakim Jerman membuka hukum Inggris, ternyata berdasarkan hukum Inggris dikembalikan kepada hukum Jerman, sehingga dalam teorinya tadi lex fori menunjuk lex causi berupa hukum asing mengembalikan lagi ke lex fori. Jadi yang diterapkan lex fori. Nah, ini contoh pertama dari simple atau single renvoi yang bolak-baliknya dua arah. Jerman menunjuk hukum Inggris menunjuk kembali ke hukum Jerman. Prinsipnya dalam membuat contoh ini, warga negara dari negara common law yang domisili di negara civil law, dia akan terjadi renvoi. Forum di Jerman maupun di Inggris dibolak-balik sama aja, akan mungkin terjadi renvoi. Yang kedua, transmission renvoi atau penunjukan lebih lanjut. Kalau yang pertama tadi single atau simple renvoi itu penunjukan dua arah bolak-balik. Kalau ini lebih lanjut. Jadi lex fori menunjuk hukum asing menunjuk hukum asing yang lain lagi. Jadi penunjukan lebih lanjut. Contoh kasus misalnya, kalau tiga arah itu biasanya kita lebih mudah menggunakan kasus perkawinan, karena dalam hal perkawinan negara-negara common law system menggunakan prinsip lex loci celebrationis, hukum tempat perkawinan itu dilakukan. Contoh misalnya warga negara Inggris, kemudian sepasang laki-laki perempuan nikah di Perancis. Nah, kemudian dia tinggal di Jerman. Warga negara Inggris dua-duanya, kemudian nikahnya di Perancis, kemudian domisili di Jerman. Nah, di Jerman agak lama, kemudian mengajukan perceraian di pengadilan Jerman. Nah, di sini forum Jerman, hakimnya hakim Jerman. Hukum mana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara? Hakim Jerman akan menggunakan prinsip nationality, kewarganegaraan. Dilihat dulu warga negara mana. Nah, ini dua-duanya warga negara Inggris, sehingga hakim Jerman ingin menggunakan hukum Inggris. Hakim Jerman membuka hukum Inggris. Nah, kemudian berdasarkan hukum Inggris prinsipnya yang digunakan dalam hal perkawinan, perceraian, lex loci celebrationis, hukum tempat perkawinan dilakukan, sehingga dalam hal ini menurut hukum Inggris yang digunakan sebagai lex causi atau untuk menyelesaikan perkara ini, perceraiannya ini, yaitu hukum tempat perkawinan dilakukan, sehingga dari hukum Jerman menunjuk hukum Inggris, berdasarkan hukum Inggris menunjuk hukum tempat perkawinan, yaitu mana? Hukum Perancis. Nah, ini penunjukan lebih lanjut. Hukum Jerman menunjuk hukum Inggris menunjuk lebih lanjut ke hukum Perancis, sehingga lex causinya hukum Perancis. Hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara. Nah, dalam hal ini misalnya hakim Jerman yang yang menangani perkara perceraian antara dua orang Inggris yang nikah di Perancis tadi, sehingga menggunakan hukum Perancis untuk menyelesaikan perkara perceraiannya. Nah, inilah renvoi dengan contoh-contohnya, macam-macamnya. Sekian, terima kasih.